Apakah Anda sedang takut saat ini? Mungkin Anda takut tentang masa depanmu. Mungkin Anda takut tentang ekonomi. Mungkin Anda takut tentang suami, tentang istri. Bagaimana tentang kehidupan anak-anak? Bagaimana kehidupan rumah tangga? Mungkin takut menghadapi sesuatu tindakan keputusan-keputusan dalam hidup ini. Saya takut menghadapi ancaman, saya takut menghadapi masalah-masalah dalam hidup, tekanan-tekanan dalam hidup, sehingga membuat iman kita kendor, membuat iman kita lemah, membuat kita bisa jauh dari Tuhan, membuat kita ini sulit untuk berdoa, sulit untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, sulit untuk datang kepada Tuhan. Saya mau sampaikan satu firman Tuhan buat kita semua di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Dia berkata, janganlah takut. Firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut. Jadi Tuhan sendiri berbicara kepada kita saat ini melalui firman-Nya, janganlah takut. Apakah Anda sedang takut? Dia katakan jangan takut. Kenapa Tuhan katakan jangan takut? Mari kita lihat di sini dikatakan janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Kenapa kita tidak takut? Adalah yang pertama, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di samping kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan ketika Dia bersama-sama dengan kita, maka Dia akan turut mengambil bagian di dalam apa yang kita hadapi. Masalah ekonomi kah, masalah keluarga kah, masalah suami kah, masalah anak. Jangan takut, Tuhan bersama dengan kita. Mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tapi kita harus percaya dengan mata iman, dengan keyakinan kita bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan Dia menyertai kita, Dia akan membela kita, Dia akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat. Itu sebabnya kita jangan takut. Lalu Dia berkata begini, janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. Ketakutan itu disebabkan karena kita bimbang. Bimbang tentang masa depan, bimbang tentang keluarga, keyakinan, kepercayaan dan sebagainya. Sehingga membuat kita bimbang dan kita takut. Tapi firman Allah berkata, sebab Aku ini Allahmu. Aku ini, kata Tuhan, Aku Allahmu. Artinya Allah itu adalah menjadi Bapa kita. Dia akan selalu membela kita. Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu menolong kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita. Apakah ada seorang bapa yang akan membiarkan anaknya? Tidak. Seorang bapa akan pasti memikirkan kehidupan anaknya. Demikian juga Bapa kita, Tuhan kita. Dia akan selalu menolong kita dan memberkati kita. Apa yang kita takutkan, serahkan itu kepada Tuhan. Dan yakin dengan kebenaran firman Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku saat ini takut, tapi aku percaya kepada Engkau Allahku. Allahku yang akan membela aku. Dan Dia berkata begini yang ketiga, Aku akan meneguhkan engkau, bahkan Aku akan menolong engkau. Jadi Tuhan akan meneguhkan apa yang kita takutkan, keputusan apa yang kita takutkan, kehidupan apa yang kita takutkan, maka Dia akan meneguhkan. Artinya kita akan bersama-sama dengan Dia, dan ketika kita menjalaninya, Tuhan beserta dan Dia akan meneguhkan. Teguhkan Tuhan dengan apa? Dengan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib akan menyertai kita. Itu sebabnya kita nggak boleh takut tentang masa depan, karena kita percaya masa depan telah diberikan oleh Tuhan. Kita akan diteguhkan oleh Tuhan dengan apa? Dengan penyertaan dan berkat-berkatnya. Lalu dikatakan poin yang keempat, Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang memberikan kemenangan. Artinya apa? Tuhan selalu akan membawa kita masuk kepada kemenangan-kemenangan. Kemenangan yang pasti dari Tuhan. Kekuatan yang pasti dari Tuhan. Sukacita yang pasti dari Tuhan. Makanya kita gak perlu takut. Makanya kita jangan bimbang. Makanya kita jangan kendor hati kita. Selalu bersama dengan Tuhan. Mari kita terus kuat di dalam Tuhan, dan sekali lagi jangan takut.